Dan semakin lama seolah-olah semakin dekat. Di situ Maira mulai merinding, geng. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan di telinganya dia. Ada suara anak kecil kayak gini. "Tante, kami numpang main ya tante." Sontak di saat itu Maira langsung kabur. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini gue akan membuka sebuah cerita kiriman dari para J-Geng yang sudah dikirimkan ke alamat email Kamar Jerry. Cerita kali ini berkisah tentang seorang wanita yang sedang hamil, yang kebetulan dia sedang menemani suaminya, geng. Jadi suaminya ini lagi kerja di sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Ya mungkin si pencerita nggak mau ngucapin secara detail, tapi yang jelas si suami istri ini menyewa sebuah rumah kontrakan, yang mana di rumah kontrakan inilah malapetaka terjadi kepada pasangan suami istri ini. Malapetaka yang dimaksud adalah bayi yang dikandung oleh istrinya itu tiba-tiba menghilang. Yang kabarnya ternyata si pemilik rumah kontrakan itu seorang penganut ilmu hitam alias pesugihan. Nah, kemarin gue udah bahas nih tentang pesugihan. Kalau pesugihan yang berhubungan dengan ilmu hitam itu udah pasti membutuhkan tumbal. Malang nasibnya bagi pasangan suami istri yang satu ini, anak mereka yang masih di dalam kandungan ternyata justru menjadi tumbal dari si pemilik rumah kontrakan. Oke, bagaimana nih kisah selengkapnya yang dikirimkan oleh Azahra Fanani Humaira ini? Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Geng, jujur ya sebenarnya gue agak kaget sih dengan cerita ini ya. Cerita ini memang dikirimkan oleh Azahra Fanani Humaira @gmail.com. Yang bikin gue kaget adalah ini ternyata kisah pribadinya dia. Jadi di sini dia tulis nih, "Hai Kak Jerry, nama saya Maira. Saya berasal dari kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh." What? Aceh sama kayak gue. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya sewaktu ikut suami pindah ke salah satu provinsi di Indonesia. Suami saya namanya itu Bram, ya mungkin namanya Ibrahim kali atau apa gitu ya. Biasanya kan dipanggil Bram gitu ya. Nah, dia manggilnya Bang Bram, adalah seorang arsitek engineering. Dan mereka ini menikah pada tanggal 5 Oktober tahun 2012. Oke. Sebelumnya gue mohon maaf banget ya kalau misalkan di dalam cerita ini ada beberapa nama yang gue samarkan, atau mungkin ada daerah atau nama tempat yang akhirnya gue ucapkan. Tidak bermaksud untuk menjelekkan nama daerah itu, tetapi ini sesuai dengan apa yang dirangkumkan atau dituliskan oleh si pengirim cerita. Kita masuk ke dalam ceritanya. Gua mungkin sebutkan aja ya nama daerahnya secara universal aja gitu ya. Daerahnya itu adalah di Kalimantan. Jadi kejadian ini terjadi di Kalimantan. Yang mengalami adalah orang dari Aceh Tamiang. Terjadi pada tahun 2013. Pasangan suami istri ini, si suaminya mendapatkan proyek yang cukup besar di daerah Kalimantan. Kebetulan pasangan suami istri ini adalah pasangan muda yang baru saja menikah. Jadi si Maira ini dengan si Bang Bram ini ya bisa dikatakan mungkin lagi dalam masa bulan madu. Nah, karena suaminya ini mendapatkan sebuah kesempatan besar bekerja di proyek yang sangat bagus, akhirnya mereka mengenyampingkan ya jadwal bulan madu mereka, dan Bang Bram ini mengajak si istrinya yang bernama Maira ini untuk ikut dengan dia tinggal di Kalimantan.
Di dalam kisahnya ini, Bang Bram ini belum sempat mencari rumah kontrakan. Karena pada awalnya dia itu nggak tahu ternyata dari perusahaan memang menyediakan tempat tinggal, tetapi bukan tempat tinggal yang diperuntukkan untuk suami istri, melainkan sebuah mes yang bercampur dengan para pekerja lain, yang otomatis yaitu cocoknya untuk para bujang yang belum menikah. Akhirnya Bang Bram dan Maira itu baru mencari kontrakan setelah mereka tiba di Kalimantan. Tepatnya di sebuah desa yang bisa dikatakan agak pelosok, dan di sini gua nggak bisa sebutin nama daerahnya. Nah, sesampainya mereka di desa yang tidak jauh dari proyek suaminya ini, alias si Mas Bram ini, mereka barulah berkeliling mencari tempat tinggal. Sempat beberapa kali bertemu dengan warga sekitar dan diarahkan ke sebuah rumah kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari tempat bekerja sang suami, tetapi letaknya itu tidak jauh dari semak belukar alias hutan. Rumah ini cukup besar, ya sedikit terawat, mungkin looknya agak sedikit tua. Dari perawakan rumahnya itu, rumah ini terlihat ya memang rumah yang dirawat dengan halaman yang cukup besar dan terdapat pohon kapuk di sekeliling halaman rumah. Nah, dan juga ada pohon beringin. Kalian bisa bayangkan lah ya, rumah besar tua terus ada pohon beringin, serem juga. Dari look rumahnya itu agak sedikit aneh memang. Rumahnya memang besar, tetapi ada beberapa bangunan yang terlihat terbengkalai, semacam belum selesai dikerjakan. Tetapi antara belum selesai dikerjakan atau rumahnya memang sering direnovasi gitu. Nah, kalau mengingat hal ini, kita jadi ingat pembahasan kemarin ya, tentang pesugihan kandang bubrah. Udah gitu, ya kalau kalian cari mitosnya ya, pohon beringin, pohon kapuk, itu biasanya ya kalau udah cukup besar, ada yang mengkeramatkan dan juga ada yang menjadikan tempat ini sebagai tempat pesugihan. Nah, singkat cerita nih geng ya, rumah ini adalah milik dari pasangan suami istri, sudah cukup tua. Gue samarkan namanya menjadi Pak Ahmad dan istrinya menjadi Bu Ahmad, dan mereka tinggal bersama seorang anak bungsu mereka yang namanya juga gue samarkan menjadi Alfi. Pak Ahmad ini bekerja di kota, mereka agak jarang pulang ke rumah mereka. Jadi Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini bekerja sebagai pedagang di kota. Beruntungnya di saat itu, di saat Bram dan juga Maira sedang berada di desa tersebut dan mencari rumah kontrakan, kebetulan Pak Ahmad dan Bu Ahmad sedang berada di rumah. Jadilah di saat itu ya mereka menyewa rumah dari Pak Ahmad ini. Mulailah mereka tinggal di rumah tersebut setelah melakukan negosiasi, kecocokan harga dan lain-lain. Selama tinggal di rumah tersebut, tidak ada hal yang janggal terjadi. Pak Ahmad dan Bu Ahmad juga terlihat layaknya seorang pemilik kontrakan yang cukup ramah, yang benar-benar melayani penyewa rumah mereka. Keanehan baru terjadi 3 bulan setelahnya. Suami dari Maira yang bernama Bram itu kan harus menjalankan proyek nih. Ternyata semakin hari proyeknya itu semakin membuat dia sibuk, dan bahkan dia diharuskan untuk stay atau menginap di tempat kerjanya, yang mana dia hanya bisa pulang pas weekend doang. Lalu singkat cerita, ternyata di saat itu istrinya sudah mulai hamil besar. Nah ternyata ya selama mereka di Kalimantan, istrinya itu udah hamil dan belum ketahuan. Semenjak mereka tinggal di Kalimantan, kehamilan istrinya ini semakin terlihat. Sedihnya nih ya, Maira yang sedang hamil ini tidak bisa ditemani oleh suaminya setiap hari. Namun ada hal yang sedikit aneh, ada hal yang sedikit berubah, yaitu dari keluarga Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Yang dimana selama ini mereka itu sering sibuk bekerja di perkotaan, tetapi semenjak mereka mengetahui kalau penyewa rumah mereka yaitu Maira itu sedang hamil, mereka malah lebih sering stay di rumah. Mereka lebih sering ya berada di desa tersebut dan jarang sekali ke kota untuk berdagang lagi. Jadilah di saat itu Maira ini sering sekali ditemani oleh keluarga Pak Ahmad. Nah lalu hari demi hari berjalan dengan semestinya, tidak ada hal yang janggal. Tiba pada suatu waktu, tepat pada hari Kamis,
yang tidak disebutkan tanggal berapa ya. Jadi ketika itu ya pukul 11 malam, Maira sedang tidur, tiba-tiba terbangun dari tidurnya gara-gara dia mendengar suara berisik dari luar kamar. Suara berisik itu terdengar seperti seseorang yang sedang mengemasi barang-barang. Dan sembari mengemasi barang-barang, orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar cukup asing oleh Maira. Dia tidak paham bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Karena penasaran, Maira ini akhirnya nguping dan mendekatkan tubuhnya ke pintu. Yang mana di saat itu dia mendengar seakan-akan orang yang berbicara tadi lama-kelamaan semakin menjauh dari ruangan tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu tertutup. Setelah itu, akhirnya Maira ini memberanikan diri untuk melihat keluar. Ternyata setelah dia lihat, di luar itu ya kondisinya sepi, tidak ada siapa-siapa, dan hanya ada anak bungsu dari Pak Ahmad dan Bu Ahmad, yaitu si Alfi, sedang tertidur pulas di depan ruang TV. Di saat itu Maira merasa cukup aneh. Dia merasa kayak, mungkin aku halusinasi ya katanya. Karena kalau memang suara berisik itu berasal dari seseorang yang ada di ruang TV, otomatis Alfi sudah kebangun. Tapi di saat itu Alfi justru masih tertidur pulas. Yang akhirnya Maira ini kembali masuk ke dalam kamar. Lalu keesokan paginya, tepat di hari Jumat sekitar pukul 5 pagi, Maira terbangun dan sholat subuh. Di saat itu dia berinisiatif untuk membuatkan makanan untuk anaknya Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Di saat itu Pak Ahmad dan Bu Ahmad sedang tidak berada di rumah karena dia sedang ke rumah kerabat mereka. Nah, lalu singkat cerita, pada sore harinya karena sudah mendekati weekend, suaminya yang bernama Bram pulang ke rumah kontrakan tersebut. Di saat itu Maira langsung menceritakan apa yang dia alami semalam kepada suaminya. Di saat itu ya suaminya mungkin karena capek gitu ya, dia mendengarkan keluhan istrinya namun hanya menganggap hal itu sebagai halusinasi. Singkat cerita, setelah weekend, suaminya ini kembali ke tempat kerja. Lalu tibalah pada hari Senin, tepat pada pagi hari setelah Maira ini selesai sholat subuh. Tiba-tiba dia merasa sangat-sangat mual. Maira langsung menghubungi suaminya. Dan di saat itu suaminya langsung bergegas pulang dan membawa Maira ke rumah sakit. Setelah diperiksa, nah ternyata ini berhubungan dengan kehamilan Maira. Dan mulai di saat itulah sang suami mulai siaga dengan kondisi istrinya. Semenjak saat itu, si suaminya ini selalu melarang istrinya untuk bekerja berat. Dia tidak mengizinkan istrinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang membuat dia capek gitu, karena takut nanti kehamilannya terganggu. Suaminya ini meminta Maira untuk banyak-banyak beristirahat. Apalagi kondisinya sang suami itu jarang pulang ke rumah. Pulang hanya weekend dan Maira hanya ditemani oleh keluarga Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Sampai pada akhirnya kandungan Maira itu menginjak usia 6 bulan. Mereka sangat bahagia, mereka menunggu jadwal lahirnya sang buah hati yang sudah tinggal beberapa bulan lagi. Namun disinilah cerita mengerikan sekaligus menyedihkan dimulai. Tepat pada hari Kamis atau malam Jumat, tiba-tiba Maira yang selesai makan itu merasa sangat mengantuk. Di dalam kondisi ini, sebelum dia memilih untuk tidur, dia melakukan bersih-bersih terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia lanjut untuk tidur. Tidak lama setelah terlelap, tiba-tiba Maira ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu, dia melihat sosok Bu Ahmad dengan wujud yang sangat menyeramkan. Yang dimana posisi Bu Ahmad di saat itu sedang meremas-remas perutnya Maira. Di saat itu, Maira gak sadar kalau dia sedang bermimpi. Dalam mimpinya itu dia merasa kayak benar-benar nyata. Dan mimpinya ini cukup panjang. Sampai pada akhirnya Maira pun terbangun dari mimpinya. Awalnya ketika Maira terbangun, dia melihat ke sekeliling kamarnya. Dan dia mengucapkan alhamdulillah cuma mimpi. Tetapi yang anehnya geng, rasa sakit perut yang dia rasakan benar-benar nyata. Dan dia sempat memegang perutnya, lalu dia melihat ke arah bawah perutnya. Dan di saat itulah dia menyadari kalau tempat tidurnya sudah berlumuran cairan merah.
Kondisinya di saat itu ya lampunya masih mati. Dia mencoba menyalakan lampu dan dia melihat ceceran cairan merah benar-benar menggenangi tempat tidurnya dia. Dan dia mencoba memegang perutnya lagi dan ternyata perutnya sudah kempes. Sontak di saat itu dia kaget banget, dia gak nyangka dan dia merasa kayak masih di dalam alam mimpi. Dia teriak sekuat tenaga, geng. Benar-benar berteriak histeris sampai akhirnya dia pingsan tergeletak di lantai. Singkat cerita, keesokan harinya Maira baru tersadar, dia bangun. Nah namun di saat itu dia justru terbangun di rumah sakit dengan kondisi suaminya sudah ada di sebelahnya dia. Suaminya alias si Bang Bram ini langsung nanya, "Kemarin kamu kok bisa terjatuh dari kamar mandi?" katanya. Mendengar hal itu, Maira pun bingung. Seingat dia tidak berada di kamar mandi. Dan di saat itu yang sangat mengagetkan adalah suaminya mengatakan kalau mereka harus berduka karena kehilangan calon bayi mereka alias keguguran. Di saat itu Maira yang bingung sekaligus sedih bertanya kepada suaminya, "Siapa yang bilang aku di kamar mandi?" katanya. "Kok bisa aku ada di kamar mandi?" Terus suaminya bilang, "Bu Ahmad yang memberitahukan kalau kamu itu terjatuh dari kamar mandi." Maira di saat itu benar-benar bingung dan dia berpikir kalau di hari sebelumnya kemungkinan dia berhalusinasi. Akhirnya dia tidak mau memperdebatkan hal itu dan menerima kondisinya yang harus beristirahat selama 3 hari di rumah sakit. Barulah setelah 3 hari dia diizinkan pulang. Singkat cerita, mereka lambat laun sudah mulai mengikhlaskan semua yang terjadi. Tidak ada perdebatan dari mereka, tidak ada lagi obrolan tentang kejadian di hari itu, dan rasa sedih mereka pun sudah mulai berkurang. 6 bulan kemudian, tepat pada malam Jumat sekitar pukul 1 malam, 1 dini hari. Di saat itu Maira terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Dia menuju ke dapur mengambil segelas minuman. Dan ketika itu dia mendengar ada suara anak kecil di rumah kontrakan mereka ini, seperti anak-anak yang sedang bermain. Kondisinya itu cukup ramai di dalam rumah tersebut, seperti bukan tengah malam. Nah Maira berpikir kalau itu adalah Alif, anak dari Pak Ahmad, yang mungkin sedang bermain dengan saudara-saudaranya atau sepupunya. Jadi di saat itu dia tidak terlalu khawatir. Namun di saat itu ada hal yang aneh. Ketika dia selesai mengambil air dan ingin menuju kamar, ternyata dia melihat Alif sedang tertidur pulas di kursi ruang tamu. Dan kondisinya di saat itu nggak cuma Alif, ada saudara-saudaranya yang lain yang sedang main ke rumah mereka tertidur pulas juga. Lalu yang jadi pertanyaannya, suara siapa tadi? Suara anak-anak dari mana? Suara anak kecil tadi muncul lagi, ramai lagi, dan semakin lama seolah-olah semakin dekat. Di situ Maira mulai merinding, geng. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan di telinganya dia. Ada suara anak kecil kayak gini, "Tante, kami numpang main ya tante." Sontak di saat itu Maira langsung kabur, lari ke dalam kamar, ketakutan dan sambil membaca doa. Di dalam gelisah dia membaca doa. Dan berangsur-angsur suara anak kecil tersebut mulai menghilang. Akhirnya geng, Maira pun tertidur dan barulah keesokan harinya dia bangun dalam kondisi masih belum hilang rasa takutnya karena kejadian semalam. Di saat itu akhirnya Maira ini berpikir mungkin ya, ini pertanda kalau dia harus melakukan bersih-bersih di rumah itu. Ya karena kan mitosnya adalah makhluk halus akan sangat senang dengan tempat yang kotor. Akhirnya Maira pun melakukan bersih-bersih, termasuk dia menyapu halaman depan dan juga beberapa ruangan lain di rumah kontrakannya tersebut. Nah di pagi hari itu tiba-tiba Pak Ahmad dan Bu Ahmad itu entah dari mana mereka pulang ke rumah. Bersamaan mereka di saat itu membawa sekantong kembang atau bunga dan juga beberapa kertas yang aneh banget. Kertas ini tidak diketahui itu kertas apa karena sangat berbeda bentuknya. Nah ketika Maira sedang bersih-bersih, lalu Pak Ahmad dan Bu Ahmad tiba di rumah, mereka melihat Maira ini mulai menyapu ke daerah ruangan yang sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Sontak di saat itu dia dimarahi. Langsung nih Bu Ahmad dan Pak Ahmad bilang, "Hei, kamu jangan dekat-dekat ruangan itu. Untuk alasan apapun tidak boleh dekat-dekat ruangan itu. Ruangan itu tidak perlu dibersihkan karena kami sudah sering membersihkannya setiap hari." Maira di saat itu sontak kaget. Dia selama ini tidak pernah mendapatkan perlakuan kayak dimarahi atau ditegur kayak gitu oleh Pak Ahmad dan Bu Ahmad sebelumnya. Entah apa yang ada di dalam ruangan itu sehingga itu menjadi sangat rahasia dan Pak Ahmad dan Bu Ahmad sampai tega memarahi si Maira ini.
Lalu pada siang harinya, setelah Maira cukup kaget gitu ya, karena dia tidak diperbolehkan mendekati sebuah ruangan di rumah tersebut, dan juga sempat melihat ya keluarga ini membawa kembang dan kertas yang aneh. Tiba-tiba Alif pulang dari sekolah. Lalu Maira memberanikan diri menanyakan kepada Alif, karena dari seisi rumah Alif ini yang cukup friendly kepada Maira dan juga polos. Di saat itu langsung tuh Maira bilang, "Alif, boleh tanya nggak? Itu tadi ibu dan bapak bawa pulang kertas dan kembang atau bunga. Itu buat apa ya? Terus ini ruangan yang sebelah ini kenapa nggak boleh dideketin ya? Emang ada apa, Alif?" Alif pun dengan polos menjawab, semua bunga dan kertas yang dibawa oleh ibu dan bapak itu digunakan untuk syarat ritual, dan biasanya ibu dan bapak akan pergi ke gunung atau ke hutan pada saat malam Jumat. Saat itu Maira masih belum paham, karena ya Maira ini kan orang Aceh. Dia berpikir kalau ritual yang dimaksud adalah ritual adat gitu ya, karena biasanya kan berbeda suku ada aja gitu ya tradisi-tradisi yang mungkin diterapkan oleh para leluhur. Dia belum terpikir itu adalah ritual atau semacam menyembah sesuatu, ya ritual ilmu hitam. Akhirnya dia karena merasa penasaran, yang mungkin Maira di saat itu mengira kalau itu hanya sebuah tradisi keluarga atau tradisi adat istiadat suku mereka. Akhirnya Maira ini memberanikan diri pada pukul 11 malam hari untuk mengintip ke celah ruangan yang tidak boleh dimasuki. Dan malam itu apa yang dikatakan Alif ternyata benar. Mereka sekeluarga memang melakukan ritual, kecuali Alif. Alif tidak diajak oleh orang tuanya karena masih kecil. Di saat itu beberapa saudara Alif, kedua orang tuanya itu memakai jubah hitam, melakukan prosesi ritual yang benar-benar aneh, dan bagi masyarakat awam itu terlihat sangat mengerikan. Akhirnya Maira di saat itu dengan ketakutan langsung kembali ke kamarnya, tunggu prosesi ritual itu selesai. Setelah selesai, tiba-tiba keluarga Pak Ahmad langsung bangkit pergi ke suatu tempat, yang mana di saat itu ya omongan Alif sudah sangat relate nih. Ternyata benar, mereka melanjutkan ritual ini ke dalam hutan. Tinggallah di saat itu Maira dan juga Alif yang tertidur di ruang TV seperti biasa. Lalu Maira memberanikan diri membangunkan Alif, dan dia langsung bertanya kepada Alif, "Alif, bangun, mereka udah pergi ya?" Terus Alif tanya, "Iya kak, kenapa? Kamu kan keluarganya, kenapa kamu gak diajak?" Alif dengan polos menjawab, "Oh, aku orangnya takutan kak. Aku udah pernah diajak dulunya. Tetapi tiba-tiba pas ritual aku ngeliat ada makhluk besar, aneh, serem banget. Terus tiba-tiba aku baca doa," katanya. Karena kan sesuai yang diajarkan di sekolah, kalau melihat makhluk yang menyeramkan harus baca doa. Sontak di saat itu Maira kaget, "Hah? Emang baca doa gak boleh, Liv?" "Gak boleh kak, karena itu dilarang di dalam ritual." Di saat itulah Maira jadi paham kenapa Alif ini tidak diikut sertakan. Dan bisa dipastikan ritual ini merupakan ritual sesat alias aliran ilmu hitam. Alif juga sempat mengatakan, yang marah terhadap aku itu bukan bapak dan ibu, tapi yang marah adalah Tuan kami. Di saat itu Maira bingung, Tuan kami? Siapa Tuan kami? Lalu Maira nanya lagi, "Alif, kenapa sih setiap hari selalu tidur di ruang TV, nggak pernah tidur di kamar? Kan di rumah ini kamarnya banyak," katanya. Alif dengan polos menjawab lagi, "Saya nggak kuat kak tidur di kamar, digangguin terus. Jadi kalau di ruang TV saya bisa tidur nyenyak, nggak ada yang ganggu saya di sini," katanya. Akhirnya Maira semakin bingung dengan kondisi ini. Lalu dia mengatakan kepada Alif, "Ya udah, lanjut tidur lagi aja." Dan Maira pun kembali ke kamarnya dengan perasaan bingung dan penuh tanda tanya. Lalu keesokan paginya ketika Maira bangun, dia sudah berniat untuk memberitahukan suaminya sebenarnya kalau dia sudah tidak betah di rumah tersebut. Nah, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Suaminya sangat sibuk dan mereka tidak mungkin untuk mencari rumah kontrakan baru di daerah sekitar karena cukup sulit untuk mencari rumah warga yang disewakan, karena kan itu di dalam perkampungan dan dekat dengan hutan. Pada pagi hari dia bangun, itu Maira ini sempat kaget melihat banyak sekali daun yang berserakan di meja makan rumah tersebut. Maira kebingungan, dia bertanya-tanya, ini ada apa? Dan ini dari mana gitu ya datangnya sampah daun-daun ini? Karena melihat kondisi rumah tersebut cukup berantakan, akhirnya Maira ini pun berinisiatif untuk membersihkan ruangan tersebut dan memasukkan daun-daun kering tadi ke dalam plastik sampah dan berniat untuk membuang semuanya. Ada yang salah di saat itu. Keluarga Pak Ahmad tidak memberitahu
memberitahu Maira, padahal mereka tahu kalau di rumah itu tidak hanya mereka yang tinggal, ya kan, ada orang yang ngontrak juga, ngontrak kamar ibaratnya. Tetapi mereka melakukan ritual-ritual tersebut ya sesuka hati mereka, kayak ya nggak ada yang ganggu gitu. Dan sontak di saat itu Bu Ahmad yang tiba-tiba melihat Maira membersihkan ruang meja makan itu malah nggak seneng dengan ya niat baik Maira untuk membereskan ruangan. Dia langsung membentak-bentak Maira. Dia bilang, "Lancang kamu ya, mau membuang daun-daun ini? Kembalikan itu semua. Jangan pernah kamu bersihkan atau kamu buang semua daun-daun ini," katanya. Maira di saat itu semakin heran dan semakin bingung. Dia bertanya-tanya, ini ada apa lagi? Kok seisi rumah ini sensi sama dia gitu? Dan dia bingung kepada Bu Ahmad kenapa? Padahal itu hanya sampah dan niat dia baik, kok dia bisa dimarahin sebegitu parahnya. Namun karena menghadapi orang tua dan dia sadar hanya tamu di situ, dia berusaha untuk tetap sopan menghadapi Bu Ahmad. Maira langsung meminta maaf dan mengembalikan daun-daun yang berserakan tadi yang sudah dia masukkan ke dalam plastik, lalu dia serahkan lagi di meja makan atau di ruangan makan tersebut. Singkat cerita, pada hari itu suami Maira yaitu Bang Bram itu kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Maira langsung menceritakan apa yang dia alami dengan nada yang cukup sedih. Bang Bram di saat itu merasa bingung juga, namun dia berusaha untuk berpikir positif dan dia menenangkan sang istri. Dia bilang, "Sabar ya, mungkin maksud dari ya Bu Ahmad marah kepada kamu bukan karena dia emosi, tetapi dia bingung mungkin kenapa kamu kok seneng banget beres-beres rumah padahal itu bukan tugas kamu." Namun Maira juga mikir gitu ya, dia bilang, mana ada sih orang yang marah kalau rumah diberesin. Ini baru kali ini doang gitu nemuin orang kayak gini. Namun di saat itu suaminya tetap meminta dia untuk tetap sabar dan berpikir positif. Lalu akhirnya hari-hari pun berlalu. Semua berjalan seperti biasa dan normal. Tiba beberapa bulan kemudian, Maira merasakan mual lagi. Dan di saat itu dia tidak mengabari suaminya, langsung mengambil inisiatif untuk pergi ke puskesmas terdekat. Sesampai di sana dia langsung diperiksa dan ternyata di saat itu Maira hamil lagi. Maira sangat senang mendengar kabar tersebut, namun dia tidak langsung mengabari suaminya karena dia ingin membuat kabar ini menjadi surprise atau kejutan untuk sang suami. Akhirnya Maira pun pulang nih dari puskesmas ke rumah. Ketika di perjalanan dia mengalami sesuatu yang cukup aneh, yang dimana dia dipelototin atau dilihat oleh warga sekitar dengan tatapan yang cukup tajam dan sinis. Maira bingung gitu, ini kenapa orang-orang desa atau warga ini ngelihat saya kayak orang kayak ngelihat setan gitu. Namun Maira menghiraukan, dia mencoba untuk tetap ramah, tersenyum kepada orang-orang yang dia temui. Dan di saat itu dia hanya terpikir kalau mungkin warga-warga ini melihat sinis karena Maira adalah orang baru, walaupun sebenarnya dia sudah tinggal di sana ya hampir setahun lebih lamanya. Akhirnya Maira pun tiba di rumah setelah dari puskesmas. Pada malam hari, tepat malam Jumat tuh geng, tiba-tiba Maira mengalami kejadian yang sama seperti sebelumnya. Dia melihat keluarga Pak Ahmad pergi dari rumah dan tetap aja anaknya yang paling kecil yaitu Alif tidak ikut. Lalu keesokan paginya Maira juga udah feeling gitu ya, pasti besok di meja makan keluarga tersebut ada daun-daun kering lagi. Dan benar aja, ketika dia bangun dia melihat banyak sekali daun kering berserakan di meja makan. Tetapi karena dia udah tahu, dia tidak membersihkan daun-daun tersebut. Karena sudah tiba di hari Jumat, seperti biasa suaminya pulang pada sore hari, ya karena keesokan harinya sudah libur di weekend. Di saat bertemu dengan suaminya itu, Maira langsung memberitahu sang suami kalau dia sudah hamil lagi. Jadilah di saat itu suaminya sangat senang dan langsung memeluk Maira, dan mereka pun mengucapkan rasa syukur berkali-kali. Lalu mereka bercerita banyak hal dan Maira juga menceritakan kepada suaminya tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumah tersebut. Ya, suaminya lagi-lagi menanggapi dengan positif sampai pada akhirnya singkat cerita pada malam hari, yaitu ketika sudah masuk di hari Sabtu pukul 1.00 dini hari. Maira tiba-tiba terbangun lagi karena mendengar suara anak kecil tertawa seperti sedang bermain di luar kamar mereka. Dia pun membangunkan suaminya dan ternyata suaminya juga mendengarkan hal itu.
Tetapi suaminya bilang mungkin itu anak pemilik rumah yang sedang main katanya, alias si Alif. Karena Maira sudah cukup pengalaman dengan kejadian kayak gini, akhirnya dia minta suaminya untuk bersama-sama ngecek keluar. Dan di saat itu benar aja suaminya kaget melihat Alif, anak Pak Ahmad dan Bu Ahmad si pemilik rumah, sedang tertidur pulas. Tetapi lagi-lagi di posisi ini, si suaminya alias Bang Bram ini itu memilih untuk menenangkan situasi ketimbang harus panik. Karena dia mikir kayak ya istrinya kan sering dia tinggalkan sendiri di rumah itu. Jadi mau gak mau dia mencari sisi positif lain, mencoba untuk menenangkan suasana. Dia bilang, oh mungkin ini anak tetangga katanya. Mungkin anak tetangga yang lagi main-main, lagi ya jam segini belum tidur lah, atau begadang gitu kan. Gak tau lah, pokoknya segala macam alasan yang sebenarnya justru awkward banget kondisinya. Tetapi di dalam kondisi ini, istrinya itu terus-menerus mencoba meyakinkan suaminya kalau ini bukan hal yang biasa. Ada yang gak beres dengan rumah tersebut. Karena saking istrinya ini ingin meyakinkan sang suami, dia sampai kesal gitu ya. Suaminya ini kok terus-menerus menepis semua kecurigaan sang istri. Dia bilang, nih kamu lihat, dia tunjukin HP. Di situ dia bilang, anak siapa yang masih begadang sampai jam segini? Kamu pikir aja, orang tua yang seperti apa mengizinkan anaknya bermain malam hari. Nah lalu setelah itu si suaminya ini langsung mengajak Maira untuk masuk ke kamar. Dan dia mulai berpikir, iya juga ya, ada yang gak beres gitu. Aneh jam segini masih ada anak kecil yang bermain. Lalu di saat mereka udah mulai saling tatap-tatapan dan kebingungan, tiba-tiba terdengar suara bisikan. Sama seperti suara bisikan yang sebelumnya pernah didengar oleh sang istri. Namun kali ini suara tersebut, dengan samar-samar mereka mendengar bisikan tersebut, Tante Maira, Om Bram, kami izin ya main di sini, tapi tolong jangan diusir lagi. Dan terima kasih untuk teman barunya. Di saat itulah kondisi mulai berubah. Bram yang tadinya ya mengontrol kondisi supaya tetap biasa-biasa aja, sudah mulai menanggapi dengan serius perihal ini. Dan di saat itu mereka jadi bingung, teman baru yang dimaksud siapa. Yang terfikirkan oleh Maira pertama kali adalah anak mereka yang meninggal dunia di dalam kandungan. Bisa jadi itulah yang dimaksud dengan teman baru. Mendengar hal tersebut, Bram tersadar kalau ini benar-benar gak beres dan dia langsung memeluk istrinya dan langsung beristighfar, mengucapkan atau membaca doa berkali-kali, dan mereka memilih untuk kembali tidur. Di dalam kondisi gelisah, Bram berjaga-jaga agar istrinya tidak kenapa-napa karena kondisi benar-benar udah gak kondusif. Akhirnya keesokan harinya mereka kembali berdiskusi. Bram di saat itu meminta maaf kepada sang istri karena selama ini dia sudah mengabaikan curhatan istrinya dan menganggap remeh semuanya. Di saat itu Bram tidak bisa banyak berbuat. Dia hanya bisa mengatakan kalau apa yang mereka alami ini adalah ya situasi yang benar-benar terjepit. Bram harus bekerja, mereka tidak punya waktu untuk mencari kontrakan baru, dan dia meminta istrinya untuk bersabar sejenak sambil berhati-hati di rumah tersebut. Nanti kedepannya kalau ada waktu dan ada rezeki, kita bakal pindah dari rumah ini, katanya. Nah lalu akhirnya Bram berangkat kerja lagi. Beberapa saat kemudian Maira tiba-tiba ingin mandi dan dia menyadari kalau beberapa sabun, alat mandi dan juga kosmetiknya itu udah mulai habis. Nah lalu dia terpikir untuk pergi ke pasar membeli perlengkapan mandi dan juga kosmetik. Tidak lama berada di pasar, dia langsung pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang dari pasar, lagi-lagi kejadian yang sama terjadi lagi, yaitu dia berpapasan dengan beberapa warga yang terlihat sangat aneh dan sinis melihat Maira. Nah lalu Maira lagi-lagi mengabaikan, dan beberapa langkah di depan, tiba-tiba Maira bertemu dengan sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini memanggil Maira. Nama dari suami istri ini yaitu Pak Budi, di sini namanya juga disamarkan, dan juga Bu Ira, nama samaran juga. Ternyata di saat itu Bu
Ira dan Pak Budi ini meminta Maira untuk mampir ke rumah mereka. Maira dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Di saat itu langsung nih, pasangan suami istri ini seolah-olah menginterogasi Maira. Mereka bertanya beberapa pertanyaan lah kepada Maira tentang keluarga Pak Ahmad. Jadi langsung pada pertanyaannya dia nanya kayak gini, apakah keluarga Pak Ahmad masih sering keluar di waktu malam Jumat? Katanya. Maira menjawab, iya masih. Terus mereka nanya lagi, apakah kamu selama tinggal di sana sudah pernah hamil dan keguguran? Maira kaget di saat itu. Dan dia jawab, iya bener, kok ibu bisa tahu? Lalu mereka terakhir kali langsung bertanya lagi, apakah kamu sering mendengar suara anak kecil tertawa di sana? Maira lagi-lagi menjawab, iya. Kenapa semua pertanyaan kalian kok yang pernah terjadi kepada saya gitu? Lalu mereka hanya menjawab, Bu Maira, cepatlah ibu pergi dari rumah itu. Tinggalkan rumah itu kalau ibu mau selamat. Tapi sebelumnya mohon maaf, tolong banget apa yang kami sampaikan ini dijaga jangan sampai ketahuan oleh keluarga Pak Ahmad, dan cukup ibu aja yang tahu katanya. Karena niat kami baik, kata keluarga Pak Budi dan Bu Ira tadi. Akhirnya Maira ini dengan perasaan yang benar-benar gelisah, dia takut sekali. Lalu ya mau gak mau dia harus pamit pulang. Terus keluarga Pak Budi dan Bu Ira tadi mengatakan kepada Maira, ya udah hati-hati, kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk berkabar katanya. Maira pun langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah itu dia tetap waspada, gelisah. Dia langsung menghubungi suaminya. Dia menceritakan apa yang dia alami kepada suaminya. Sontak di saat itu, Bram, suaminya Maira, langsung kaget dan dia meminta izin untuk pulang dalam sehari. Keesokan paginya dia langsung pulang menyambut Maira dan dia mengajak Maira untuk kembali ke rumah Pak Budi dan Bu Ira. Di hari mereka sampai di rumah Pak Budi dan Bu Ira, mereka dipersilakan masuk dan mereka mendapatkan banyak cerita tentang keluarga Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Sekarang kita masuk ke dalam cerita keluarga Pak Ahmad versi Pak Budi dan Bu Ira. Menurut cerita Pak Budi dan Bu Ira yang merupakan warga sekitar, mereka sangat kenal dengan keluarga Pak Ahmad, yang mana backgroundnya keluarga ini merupakan keluarga yang sangat miskin pada dulunya. Mereka ini saking miskinnya pernah terlilit hutang, sampai-sampai hutang yang mereka harus bayar ini itu membuat mereka gelap mata dan harus menjual bayi mereka demi membayar hutang. Bahkan setelah menjual bayi mereka pun, uang untuk membayar hutang tuh gak cukup saking besarnya. Lalu tiba-tiba ya sekitar beberapa bulan kemudian, menurut warga sekitar mulailah terjadi kejadian yang cukup aneh, yang dimana tiba-tiba keluarga Pak Ahmad ini menjadi kaya raya. Lalu gak tanggung-tanggung, mereka juga tiba-tiba langsung membangun rumah yang cukup besar, yaitu rumah yang sekarang beberapa ruangannya disewa oleh Bram dan juga Maira. Disinilah warga benar-benar bingung. Mereka tidak menyangka keluarga Pak Ahmad ini bisa kaya raya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Akhirnya yang namanya juga warga sekitar gitu yang kepo dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya, akhirnya mereka menguntit Pak Ahmad. Mereka mengikuti Pak Ahmad, melihat gerak-gerik Pak Ahmad, hingga mereka menemukan sebuah kegiatan malam Jumat di keluarga Pak Ahmad, yaitu kegiatan ritual semacam pesugihan di dalam hutan. Ketika diikuti, ternyata keluarga Pak Ahmad di sana melakukan ritual dan persembahan anak kecil sebagai tumbal. Warga udah lama tahu perihal ini. Nah, sebenarnya warga sudah lama geram kepada keluarga tersebut, tetapi mereka takut karena banyak sudah warga yang menyaksikan sosok tinggi besar yang selalu hadir ketika ritual yang dilakukan oleh keluarga Pak Ahmad di dalam hutan. Makhluk tersebut sosoknya tinggi besar, hitam, berbulu lebat, serta bertaring. Dan beberapa warga yang pernah melihat sosok tersebut memakan tumbal yang dibawakan oleh keluarga Pak Ahmad, yaitu janin bayi.
Pernah suatu ketika, beberapa warga memberanikan diri untuk mengusir keluarga Pak Ahmad karena sudah dinilai sangat meresahkan. Di saat itu, warga berbondong-bondong datang dan mengusir keluarga tersebut, tetapi keluarga Pak Ahmad sama sekali tidak melakukan perlawanan. Mereka tidak mengeluarkan satu perkataan apapun kepada warga yang mengusir, dan bahkan Pak Ahmad hanya melihat para warga satu persatu sambil tersenyum, dan mulutnya seperti komat kamit berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang terdengar sedikit pun. Tapi jelas banget tuh, mulutnya kayak membaca sesuatu gitu. Ketika kejadian itu, para warga tiba-tiba merasakan hawa yang sangat panas di badan mereka. Nah, akhirnya mereka merasa takut gara-gara peristiwa tersebut, dan masing-masing dari mereka memilih untuk menjauh dari keluarga Pak Ahmad. Beberapa hari kemudian, warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Ahmad ini satu persatu mulai tumbang, mulai sakit, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sampai-sampai beberapa dari mereka memanggil paranormal untuk menyembuhkan warga yang mulai sakit-sakitan tersebut. Dan ini entah hanya sebuah bualan atau bisa dipercaya, beberapa paranormal yang diundang oleh warga untuk mengobati para warga yang mulai sakit-sakitan itu mengatakan kalau mereka semua ini sudah ditandai untuk dipersembahkan dengan penunggu gunung dekat desa, yaitu sosok genderuwo, dan yang melakukannya adalah salah satu pengikutnya yang tidak lain berada di sekitar kalian. Nah, warga gak perlu menebak-nebak lagi. Kejadian ini terjadi setelah warga berbondong-bondong ke rumah Pak Ahmad. Mereka langsung mengatakan kepada paranormal tersebut, "Pak Ahmad ya pelakunya, yang rumah besar itu kan? Dia kan pengikutnya?" Langsung paranormal ini juga mengatakan, "Iya, dialah orangnya," katanya. Dan paranormal itu mengatakan, ya kalian bisa lihat sendiri kan, rumahnya cukup besar dan ada beberapa bangunan yang belum selesai. Nah, sekeliling rumah tersebut dikelilingi pohon kapuk dan juga beringin, menjadi tempat untuk bersemayamnya sosok yang dimaksud. Walaupun penyembahan atau ritual itu dilakukan di dalam hutan. Dan semenjak saat itulah warga mulai tahu kalau tumbal yang dibawa oleh Pak Ahmad untuk diserahkan kepada sosok tersebut adalah janin bayi orang lain. Dan biasanya Pak Ahmad ini mendapatkan janin-janin tersebut dengan cara mencari di kota, yang dimana mereka kan disebutkan bekerja sebagai pedagang di kota. Padahal bukan itu tujuannya. Mereka ke kota itu untuk mencari tumbal, mencari korban yang bisa dijadikan tumbal untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Dan kebetulan sekali ketika Maira dan Bram pindah ke rumah mereka adalah pasangan suami istri yang baru dan semacam mengantarkan nyawa kepada keluarga Pak Ahmad karena Maira hamil ketika berada di rumah kontrakan Pak Ahmad tersebut. Lalu pada akhirnya Bram dan Maira yang mendengarkan kisah keluarga Pak Ahmad ini shock banget, kaget, dan Maira sambil menangis mengatakan kepada Pak Budi yang menceritakan kisah ini, dia mengatakan, "Kenapa kok bapak gak bilang kepada saya dari awal?" katanya. "Apakah bapak takut kalau bapaknya jadi korban juga?" Lalu istri Pak Budi yaitu Bu Ira menjawab, "Saya melakukan ini karena kasihan kepada kalian berdua. Saya menyarankan kalian untuk segera pindah rumah itu. Saya akan membantu kalian mencarikan rumah yang lain," katanya. Dan ya benar sekali, saya dari awal gak berani memberitahu karena saya takut. Saya tidak mau ikut campur karena itu urusan orang lain, katanya. Tetapi karena saya lihat kamu orang baik, saya kasihan, dan beberapa warga juga sudah mulai membicarakan tentang kamu. Nah, ternyata warga yang melihat Maira setiap kali pulang ke rumah dengan tatapan yang sinis itu karena bukan benci ya. Karena warga tuh justru merasa mewanti-wanti, berjaga-jaga. Takutnya Maira ini sudah ketempelan dan takutnya nanti para warga juga kena imbasnya. Akhirnya Pak Budi dan Bu Ira pun itu membantu Maira dan Bram mencari rumah baru. 2 hari setelah mereka berkunjung ke rumah Pak Budi dan Bu Ira itu mengabarkan kalau mereka sudah mendapatkan rumah sewaan yang baru. Nah, rumah sewaan atau kontrakan yang ditawarkan oleh Pak Budi dan Bu Ira itu merupakan rumah milik Pak Haji yang berada di desa seberang atau desa sebelah. Dan Pak Haji ini merupakan Pak D atau masih kerabat dari Bu Ira. Di saat itu, tanpa berpikir panjang, Maira dan Bram pun langsung menyiapkan semua pakaian mereka dan barang-barang yang lain untuk segera pindah.
Mereka tidak berpamitan dengan Pak Ahmad dan Bu Ahmad serta anak-anaknya yang lain kecuali kepada Alif. Di saat itu hanya Alif yang ada di rumah. Mahira pun bergegas mengemasi barangnya lalu berpamitan kepada Alif. Dia sambil menitipkan sisa uang kontrakan atau sewaan selama dia berada di sana. Dititipkan kepada Alif dan di saat itu Alif merasa kaget. Dia bilang, "Kok buru-buru sekali, Kak? Ada apa?" katanya. "Kakak takut tinggal di sini." Terus Mahira mengatakan, "Oh, enggak, Liv. Aku pindah karena keluargaku sudah mulai berada di sini," katanya. Jadi dia di saat itu bohong. Dia bilang ada anggota keluarganya yang udah mulai pindah ke Kalimantan di saat itu. Sampai pada akhirnya mereka keluarlah dari rumah tersebut. Dan ketika selangkah mereka keluar, mereka menengok ke arah rumah Bu Ahmad. Disitulah mereka menyadari aura rumah tersebut terlihat sangat menyeramkan. Dan semenjak mereka melangkahkan kaki keluar, dunia seakan-akan berubah. Mereka seolah-olah menghirup udara segar dan terbebas dari belenggu iblis. Dan akhirnya mereka memulai hidup baru dan tinggal di rumah Pak Haji di desa seberang. Dan dia meminta kepada Pak Budi dan Bu Ira untuk merahasiakan kepindahan mereka ke desa seberang. Dan semenjak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Ahmad dan juga Bu Ahmad.